Saya mengatakan sebagai sahabat, selamat kembali, dan saya kira orang yang telah memenuhi semua tugasnya menurut undang-undang harus kembali menjadi warga negara yang bebas merdeka dengan seluruh kehidupannya. Beliau punya waktu untuk mengatur karir dan langkah beliau ke depan, sepenuhnya beliau dapatkan, dan kita sebagai sahabat tentu akan kembali sebagai bagian dari sahabat untuk menatap masa depan. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan kita bangun secara bersama-sama. Saya senang dengan kecerdasan beliau, ya. Saya senang dengan pikiran beliau, dan beliau harus menjadi kontributor dalam diskusi-diskusi kita ke depan. Curiga, Fahri Hamzah puji Ahok setinggi langit. Mau ikutan narik ke Ormas Haram Garbi, ditulis oleh Ahmad Maulana S dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kepanikan kian menggempa di kubu Prabowo setelah Ferdinand Hutahayan serta Novel Bamukmin dengan mulut penuh minyak coba merayu Ahok. Kali ini Fahri Hamzah juga sepertinya tak mau ketinggalan kereta, padahal tetap saja telah jauh terlewat. Dilansir dari Okezon, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Fahri Hamzah mengakui kecerdasan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang hari ini mulai menghirup udara bebas usai mendekam di rumah tahanan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Saya senang dengan kecerdasan Ahok, saya senang dengan pikiran-pikiran beliau, kata Fahri kepada wartawan di Kupang, Kamis 24 Januari 2019, usai bertemu dan berdialog dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Victor Bungti Lulaiskoda. Menurut Fahri, Ahok telah melaksanakan semua tugasnya, memenuhi tuntutan undang-undang, dan sekarang dia kembali menjadi warga negara yang bebas merdeka. Fahri menilai Ahok sudah bisa merancang dan mengatur segala karir dan masa depannya. Sebagai sahabat, kita akan kembali menjadi sahabat dan masa lalu biarlah berlalu, kata Fahri Hamzah. Pujian Fahri Hamzah yang setinggi langit kepada Ahok tersebut terasa sangat menggelikan, serta terkesan pula minim ketulusan. Pasalnya, selain termasuk salah satu yang ngotot berdemo menurunkan Ahok, Fahri Hamzah juga pernah menghina Ahok lewat akun Twitternya. Fahri menyebut Ahok sebagai kutu loncat yang mengaku independen dan diibaratkan mirip dengan kisah Malin Kundang. Dulu diusung PIB jadi bupati, setelah itu ngaku independen, cuit Fahri dalam akun Twitter miliknya @FahriHamzah. Dicalonkan jadi wagub koalisi PDIP Gerindra, dapat durian runtuh jadi gubernur, sekarang ngaku independen lagi. Siapa korban berikutnya? Tanya Fahri. Dengan selalu berpindah-pindah partai politik, mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut membuat kesimpulan jika Ahok adalah orang yang durhaka terhadap partai-partai terdahulunya. Sebetulnya itu sebentuk durhaka, tidak tahu berterima kasih. Kisah si #Malin Kundang atau anak yang durhaka masih relevan rupanya ya, pungkasnya. Perubahan sikap Fahri terhadap Ahok akhir-akhir ini memang patut untuk dicurigai. Belum lama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok, Fahri Hamzah langsung mencelanya, bahkan langsung meminta Anies untuk meneladani cara Ahok dalam berpidato. Hal tersebut disampaikan Fahri menanggapi pidato Anies Baswedan yang menyinggung soal kata pribumi. Menurut Fahri, Anies lebih baik mencontoh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat berpidato dengan berbicara masalah teknis. Jadi pidatonya yang teknis, dalam hal ini ikut Ahok lah. Benar Ahok itu teknis saja, bahkan tidak usah banyak ngomong, teknis saja, kata Fahri Hamzah saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta. Fahri menjelaskan hal teknis yang dimaksud adalah meyakinkan warga Jakarta dengan bekerja dan belusukan meninjau setiap pelosok ibu kota. Menurutnya, bila perlu Anies tidak perlu berkantor di Balai Kota DKI Jakarta. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan berubah sikap serta memuji-muji Ahok tersebut, Fahri juga memiliki keinginan untuk mengajak Ahok bergabung atau setidaknya bersimpati dengan Ormas Garbi yang tengah dibesutnya itu? Seperti diketahui Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi memang tengah gencar-gencarnya melakukan deklarasi di sejumlah daerah.
Ide tentang Garbi sendiri telah didiskusikan sejak pemilu 2014 ketika Anies Mata masih menjabat sebagai Presiden PKS. Sejumlah pejabat teras PKS yang saat itu terlibat dalam pembentukan gagasan ABI, diantaranya Anies Mata, Mahfuz, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, Sukamta, almarhum Taufik Ridho, dan Mahfuz Abdurrahman. Dalam perjalanannya, arah baru Indonesia dimusuhi para pemimpin PKS era Sohibul Iman. Gagasan tersebut dituding sebagai gerakan mengkudeta PKS. Bahkan, kata Mahfuz, banyak pengurus di daerah yang dicopot karena mengikuti diskusi ABI. Momentum tersebutlah yang menjadi cikal bakal pembentukan Ormas Garbi. Ya sudah, kalau memang ini dimusuhi, kita cari wadah alternatif untuk perjuangkan ini. Wadahnya bukan parpol, tapi Ormas Garbi, kata dia. Karena itu, Mahfuz pun menegaskan bahwa Garbi murni gerakan intelektual yang digagas oleh orang-orang muda dan bukan sempalan partai politik manapun. Namun bila Fahri Hamzah memang berhasrat untuk menarik Ahok ke Garbi, sepertinya Fahri tengah mengigau. PKS sendiri saja yang hashtag 2019 PKS habis telah menganggap Garbi sebagai ormas haram melalui spanduk yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Jakarta dan Bekasi. Fahri Hamzah ingin menarik Ahok masuk ke dalam Garbi. Bagaimana bisa mimpi sengaco itu? Lah PKS saja menganggap Garbi sebagai ormas haram, apalagi Ahok. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.